Pendakwah Islam terkenal di negara-negara maju, misalnya di Inggris Raya, atau bahkan Jerman, dimanapun di Amerika, negara maju Asia Timur, atau negara mayoritas Muslim yang sudah mapan di Timur Tengah. Kenapa pendakwah terkenal di sana hampir tidak ada yang memiliki garis keturunan Habib? Mereka terkenal karena ilmunya, tanpa embel-embel gelar nasab Habib. Kenapa justru di negara satu ini, sadar atau tidak, sebanyak 1 juta jiwa, terdapat sekelompok orang, sering mengaku cucu kesayangan Rasul. Tapi, kenapa video mereka sangat fenomenal berserakan di media sosial? Langit turunin hujan susu. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mati. Lihat bagaimana mereka mencaci maki. Kalau lo kan muka lokal. Lihat bagaimana mereka mendoktrin kultus. Ada yang menghasut dan adu domba. Cari dalil, saudara. Lihat aja. Jangan diundang, jangan dikasih mimbar, jangan dikasih panggung, jangan dikasih kesempatan dia bicara, sudah. Bahkan fantasi mereka ada di tepi jurang batas nalar. Al-Hamid ngeluarin ranting emas dari langit. Mereka seringkali memberikan doktrin kepada para pengikutnya. Doktrinnya nggak main-main. Bahkan sampai tahap mengkafirkan orang. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir hukumnya. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mantap. Semua dikafirkan. Semua diibliskan. Jika memang mereka yang mengaku Habib adalah cucu kesayangan Rasul, harusnya mereka diakui secara global. Faktanya, bahkan di antara pendakwah internasional, kita malah sulit menemukan yang bergelar Habib. Gak ada yang berdakwah sambil gendong-gendong nama kakek buyutnya bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Bandingkan di banyak negara maju, jelas ekosistemnya berbeda. Masyarakat lebih terbiasa memuji sebuah klaim. Orang terbiasa hidup dengan pola pikir kritis. Orang menilai agama bukan dari siapa kakeknya, tapi dari pengetahuan yang benar-benar dia bawa. Yang dilihat itu ilmunya. Apa yang diajarkan dan dalilnya apa? Akhlaknya, cara bicaranya, kejujurannya, tanggung jawabnya, lalu metodenya. Hadis dicek, cerita diuji, klaim tidak langsung dipercaya. Coba kalau kita ke negara-negara maju tersebut dan teriak, kami cucu kesayangan Rasulullah, kami lebih utama dicintai. Nggak mungkin orang di sana bakal manggut-manggut percaya gitu aja. Yang ada malah dikatain orang gila. Yang ada malah dilaporin dan ditangkap polisi. Mereka tentu akan menanyakan, kamu belajar di mana? Atau lebih kritis lagi, metodologi apa yang kamu gunakan untuk memperdalam agama? Selain itu, untuk kasus di beberapa negara maju seperti Eropa dan Amerika, komunitas muslimnya juga menyadari bahwa posisi muslim adalah minoritas, sehingga menuntut mereka untuk bersikap yang rapi dan bermartabat. Sehingga mereka tidak mau Islam dipermalukan oleh para tokoh, yang hobinya marah-marah, yang hobinya bermain emosi, yang hobinya menyampaikan dakwah nggak valid, yang menyebarkan dongeng-dongeng khurafat. Lantas, kenapa fenomena Habib ini bisa tumbuh subur di Indonesia? Kalau kita mau jujur ke belakang, fenomena ini sebenarnya lahir dari cara Islam disebarkan dan berkembang di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi, para Habib bukanlah yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia. Sekitar abad ke-6 sampai abad ke-7, jauh sebelum para Habib ini datang, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusan para cendekiawan Muslim untuk berdakwah ke Tiongkok, sekaligus memperkenalkan dinasti Islam yang baru saja berdiri. Kemudian, sebagian dari utusan tersebut pergi ke wilayah Nusantara yang saat ini bernama Indonesia. Saat itu Islam belum menyebar dengan pesat. Islam tumbuh sangat perlahan. Di mana yang mengadopsi Islam saat itu, kebanyakan hanya kalangan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara dan kebanyakan jaringan pedagang. Bahkan sampai abad ke-11, Nusantara masih didominasi oleh penganut animisme. Selama berabad-abad, reputasi jaringan perdagangan Islam di Nusantara mendapat reputasi yang baik. Dan rumor ini menyebar sampai ke kawasan wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Inilah faktor awal yang memicu terjadinya migrasi besar-besaran pada abad ke-13 oleh pedagang dari Gujarat, dari dataran Arab, dari Persia, dan tentu saja dari wilayah Hadramaut Yaman. Wilayah di mana orang-orang yang mengaku memiliki gelar Habib ini berasal. Apalagi saat itu kondisi ekonomi di Hadramaut sedang sulit, dan membuat para Habib ini harus mencari peluang baru. Faktanya saat itu, tidak semua Habib adalah dari kalangan cendekiawan atau ilmuwan agama. Bahkan ada ulama yang menyimpulkan mereka dari kalangan Syiah karena ajaran mereka yang bercampur aduk. Dan para sejarawan mengklaim mereka sangat kental di balut sufisme, di mana praktik tambahan-tambahan ibadahnya tidak ditemukan di aliran Sunni. Selain itu, mereka juga menyebarkan Islam hanya dengan simbol karisma, melalui pernikahan dari tokoh-tokoh yang disegani. Sehingga bisa dikatakan, walaupun saat itu Islam berkembang, namun penyebarannya kurang melalui jalur akademis yang ketat. Di beberapa daerah, Indonesia juga mewarisi budaya feodalisme, di mana darah bangsawan sejak dulu dihormati. Lalu ketika agama masuk, penghormatan itu bergeser dari darah raja ke darah religius. Sehingga gelar nasab Habib pelan-pelan berubah jadi semacam mata uang sosial yang nilainya tinggi. Karena itu masyarakat Indonesia terbiasa menghormati simbol, bukan penguji isi. Siapa tokohnya? Siapa keluarganya? Siapa leluhurnya? Itu sering lebih dulu dipercaya daripada apa yang dia ucapkan. Kalau pengikut tokoh banyak, maka sering dianggap selalu benar. Dalam sosiologi agama, ini disebut charismatic authority. Ketika pola ini masuk ke ranah agama, maka otomatis jadi tokoh disakralkan. Kritik dianggap kurang adab. Penyimpangan dimaafkan, hanya karena sebuah status. Saya cucunya Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Ada Habib baku, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1, sampai kapanpun anak turunnya.
Sebagian masyarakat yang masih mudah dikunci dengan hal-hal tersebut, secara tidak langsung menyusun sebuah kombinasi, yang menjadi faktor, figur yang seharusnya diuji justru malah jadi kebal koreksi. Inilah yang menyebabkan fenomena Habib bisa tumbuh subur di Indonesia. Bukan karena Islam mengajarkannya, tapi karena ekosistem sosial di Indonesia yang masih membiarkan hal ini terjadi. Ironinya, pembiaran terhadap fenomena Habib ini sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Jadi, apakah selama rentang waktu tersebut, ajaran-ajaran para Habib ini berubah ke arah yang lebih baik? Faktanya, justru semakin ke sini, ajaran mereka semakin menyesatkan umat. Lihatlah bagaimana mereka menggunakan doktrin hadis-hadis palsu sebagai tameng untuk mematikan akal, untuk membungkam kritik, untuk membela kultus, untuk menguji agar posisi mereka tak bisa disentuh. Lihat bagaimana mereka melakukan eksploitasi kepada perempuan. Mereka mengatasnamakan akad suci, padahal kenyataannya praktik maksiat. Lihat bagaimana mereka masuk ke wilayah yang berbahaya. Tauhid. Apakah Rasul dan para sahabat melakukan hal seperti ini? Ziarah berlebihan sampai sujud ke arah kuburan. Lihatlah bagaimana mereka menipu masyarakat dengan makam-makam yang sejarahnya ngelantur. Dari keuntungan infak kuburan, dari penipuan menjual air berkah, dan masih banyak penipuan lainnya dari ajaran-ajaran yang mereka bawakan. Mereka tertawa dan bersenang-senang. Di titik ini, kita sedang menyaksikan agama sedang dijadikan sebuah alat untuk memenuhi nafsu. Seorang muslim seharusnya berpikir kritis, seharusnya berpikir objektif. Ini bukan perkara mengingkari nasab Nabi. Ini perkara ajaran yang menyimpang. Faktanya, masih ada pendakwah di Indonesia keturunan Habib yang tidak mengajarkan kesesatan, yang bahkan malu jika mereka dipanggil dengan sebutan gelar Habib, yang memberikan ajaran berlandaskan Quran dan hadis autentik, yang tidak mengucapkan hadis-hadis palsu. Poin yang lebih penting, Mau Habib mau tidak, setiap dari kita tidak dibenarkan kalau tidak mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mereka yang mengatakan punya garis keturunan, seharusnya paling terdepan, seharusnya menjadi contoh, seharusnya menjadi toladan, seharusnya menjadikan imam daripada semua umat di dalam kecintaan, di dalam sunnah, di dalam membela, di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. terlepas betul atau tidaknya jalur nasab tersebut, Islam tidak mengajarkan sistem kasta. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pintu privilege ini. Bagaimana dalam Quran juga tegas, tidak ada artinya sebuah nasab, melainkan hanya ketakwaan. Islam memberikan petunjuk, dan siapapun yang setia terhadap petunjuk itu, dialah yang layak didengar. Jadi, sampai kapan Indonesia mau dibohongi oleh oknum Habib yang mengajarkan penyimpangan ini?